Juan Snyder. Kenapa pelatih ini yang dipilih? Karena pelatih ini kan juga belum pernah mungkin melatih di Indonesia. Ya kan saya sebenarnya ada punya 2 nama pelatih yang saya coba komunikasi langsung begitu. Yang pertama kan Sergio Varias, itu salah satu pelatih yang punya segudang prestasi dia di beberapa sepak bola di Asia AFC ya. Dia pernah bawa tim juara champion dari Korea ya, champion Asia. Kemudian pernah juga satu musim dengan Persija pas Covid itu dia kembali. Nah, tapi karena negosiasi kita sedikit lambat, akhirnya kita memilih Snyder gitu. Karena Snyder ya kita lihat license dia juga kan license UEFA begitu. Dia punya license UEFA dan pernah melatih Getafe, pernah juga sebagai pemain Juventus, pemain Real Madrid ya, dan dia pernah juga melatih tim yang sekelas Cordoba di Argentina, tim besar juga ya. Jadi ya kita lihat dia punya track recordnya, oke lah bisa kita bawa itu. Ternyata memang setelah datang ya pelatih punya tingkat disiplin yang tinggi untuk pemain. Itu kan ibaratnya kalau saya melihat pemain-pemain kita di Indonesia ini kan bakat-bakat alam semua. Itu beda dengan pemain-pemain di Eropa, dengan di Latin Amerika kan mereka punya akademi dari kecil ya, sudah terbentuk. Kalau kita ini bakat alam, jadi kita butuh pelatih yang bisa memoles pemain-pemain kita ini. Nah, apalagi Liga 1 kan sudah profesional, jadi pelatih kita harus cari yang benar-benar punya misi dan punya visi ya buat tim, tapi juga buat pemain. Sehingga bagaimana dia membangun kualitas pemain-pemain muda ini suatu saat bisa jadi pemain-pemain yang punya talenta. Gitu. Karena bakat alam saja tidak cukup ya Bang untuk liga profesional ya, seperti Liga 1. Ya karena kita harus poles antara bakat mereka dengan kemampuan mereka juga, itu kan bukan saja hanya sekedar mengolah bola dengan fisik mereka, itu tapi otak pun juga harus bekerja. Betul. Itu mentalitas mereka pun juga harus kita bangun. Nah, sehingga memang saya sengaja cari pelatih yang punya pengalaman dan jam terbang yang cukup sebagai pemain tapi juga sebagai pelatih. Dikontrak berapa musim Bang? Snyder dengan semua pemain asing kita kontrak 2 musim semua. Oh, 2 musim semua. Iya, dengan target apa tuh kalau pelatih? Dengan target saya minta pelatih minimal target kita finish di peringkat terbaik gitu. Karena saya minta kita berada di 4 besar. 4 besar. Ya. Oh, itu target yang cukup luar biasa Bang. Harus berada di 4 besar untuk musim ini, tapi juga musim depan. Karena target kita minimal dalam 2 musim kalau dia bisa berikan prestasi yang baik, misalkan kita bisa juara, kita perpanjang kontrak dia. Nggak ada opsi perpanjangan. Ya. Nah, karena pelatih lisensi UEFA ini kan kontraknya juga kan tidak mudah, begitu kontraknya juga nilai kontraknya harus standar dengan Eropa baru mereka mau kan. Ya, tapi kita mau untuk membangun tim agar bisa lebih baik, pemain-pemain muda kita juga harus bisa lebih baik ke depan. Nah, sehingga sekarang di PSBS rekrutan kita lebih banyak pemain muda ketimbang pemain-pemain senior. Pemain senior hanya beberapa saja yang mendampingi yang muda-muda ini. Karena yang muda ini kita hitung bahwa mungkin sekarang mereka usia 20 ya, kemudian 21 kita persiapkan ke depan. Oh, ada plan jangka panjang yang disiapkan manajemen. Suatu saat kalau mereka di klub itu bagus ya, jam terbangnya juga oke ya, mereka bisa mengisi line up timnas Indonesia lah, itu harapan dari saya. Gitu. Bang Ian, selain dari Snyder juga yang menarik ada nama Robertinho Pugliara dan juga ada Kakak Errol dan Kakak Eli di tim kepelatihan. Apa peran dari pemain-pemain ini? Kita tahu pemain-pemain ini berkualitas, malang melintang di Liga 1 sejak dulu gitu. Nah, mereka kan masuk sebagai staf pelatih itu, dan tentunya semua perkembangan tim maupun pemain dan sebagainya kan saya selalu minta mereka untuk berdiskusi dengan saya, dengan pelatih, sehingga kualitas pemain kita harus lihat bersama ya, apalagi mereka punya pengalaman bermain ya. Mereka tahu standar dan kualitas permain sepak bola di Indonesia bagaimana. Itu terus sepak bola di Indonesia ini kan tidak selamanya berjalan mulus-mulus saja. Itu cukup strong juga ya kalau kita lihat di lapangan. Jadi memang banyak sekali saya libatkan mantan-mantan pemain yang punya jam terbang bagus seperti Errol, Eli Aiboy, Robertinho, untuk melihat kualitas dari pemain kita ini apakah sudah memenuhi kualifikasi dari line up tim inti atau tim utama yang kita inginkan di PSBS atau tidak. Artinya pengalaman yang mereka miliki itu yang menjadi salah satu modal PSBS Biak ya, untuk bisa bersaing. Misalkan kalau saya butuh gelandang serang, gelandang bertahan, nah pasti saya bertanya ke mereka. Yang di situ mantan gelandang serang dan mantan gelandang bertahan ada Robertinho. Terus kalau misalnya winger ada Eli, ada Errol.
mereka bisa memberikan masukan kan. Nah, jadi begitu pula dengan pemain-pemain lain yang ada di striker sampai dengan line up di stopper pun juga saya selalu minta masukan mereka, sehingga kita tidak sekedar asal merekrut pemain, tapi pemain yang kita pilih adalah hasil pilihan bersama kita dengan standar kualitas yang kita inginkan untuk bagaimana bisa membela tim di musim ini.